Kali sesi terakhir, saudara, dialog Sapa Malam, saya mencoba masih terus ke kantor staf Presiden, Bung Dhani Amrulihum, tapi belum bisa tersambung kembali. Saya ingin kemudian ke Prof. Nidom dulu. Prof. Nidom, kalau semua uji sudah dilakukan dan selayaknya seperti itu, ketika pemerintah kemudian menjanjikan misalnya November akhir nanti akan didistribusikan vaksin, maka pastikan semua proses akan dijalani. Nggak mungkin juga kemudian ada yang dilewati hanya demi ketergesa-gesaan. Bukankah demikian, Prof. Nidom? Saya untuk hal itu saya tidak tahu persis, tapi ketentuan vaksin itu harus semua dilalui. Memang di dalam kondisi pandemik ada beberapa step yang bisa dilewati, terutama regulasi-regulasi. Tetapi kalau sampai terjadi ada hal yang dilewati, itu berarti memberikan risiko bagi yang divaksin. Oleh karena itu informasi keterbukaan, data dan sebagainya itu dipentingkan. Bukan karena terus kami dikasih, enggak. Kami bisa otomatis membuka di internet. Karena ini kan masalah pandemik, masalah dunia. Bukan hanya orang Indonesia yang harus tahu, tapi masyarakat dunia. Kenapa? Karena virusnya sama. Sementara sekarang ini banyak platform vaksin yang dibuat di dunia. Jadi Anda sendiri belum mendapatkan informasi vaksin apa yang akan keluar nanti November 2020 ini? Yang jelas bukan Bio Farma ya? Kalau menurut Prof. Kusnadi kan bukan yang diproduksi oleh Bio Farma. Jadi kita tidak tahu ini yang mana. Anda nggak mendapatkan? Saya tidak mendapatkan, tapi artinya bahwa berita-berita itu kan berarti dari media-media kan begitu, bukan dari informasi resmi. Padahal menurut Anda ini harusnya dibuka supaya ahli-ahli di kampus-kampus misalnya seperti itu, di lembaga-lembaga kedokteran, lembaga-lembaga yang lain bisa ikut kemudian menilai, melihat secara transparan. Iya betul, karena itu semua menuju kepada zero risk tadi. Jadi saya mungkin akan mengamati dari aspek perubahan-perubahan virus yang terjadi di Indonesia dengan virus pertama kali yang diuji di Wuhan. Di sana menggunakan 11 subtipe. Sementara tipe Indonesia sudah berbeda dengan tipe virus Wuhan yang awal. Nah ini juga ada pertanyaan, sudah sesuaikah vaksin ini dengan virus yang berkembang di Indonesia? Kalau gitu saya tanya ke Prof. Kusnandi. Prof. Kusnandi bekerja sama antara Sinovac dengan Bio Farma. Tapi ini bukan yang November nanti akan keluar. Pertanyaan saya untuk yang November nanti akan keluar, Prof. Kusnandi mendapatkan nggak datanya? Sampai sekarang saya tidak mendapatkan data itu, ya. Saya tidak mendapatkan. Hanya saya akan menjelaskan sedikit, ya, bahwa kalau ada dalam keadaan pandemi ini, itu WHO mengeluarkan yang kita sebut emergency use authorization, ya, emergency use authorization. Dan itu kita bisa membeli vaksin dari luar yang udah direkomendasi, yang udah selesai. Jadi yang udah akan selesai itu biasanya dari Uni Emirat Arab itu bulan November itu udah selesai dia. Ya, Uni Emirat Arab itu udah selesai. Terus kemudian Turki juga udah selesai. Tapi hasil pengujian di sana kita tidak mendapatkan, ahli-ahli kita tidak bisa melihat itu. Ya. Pengujiannya di sana, ahli-ahli kita tidak bisa melihat itu, Prof. Yang memberi authorization itu adalah WHO. Kita percaya. Jadi semua, kalau umpamanya vaksin itu syaratnya untuk dibeli oleh banyak negara itu harus ada izin dari WHO. Itu udah komitmen global. Nggak mungkin. Jadi WHO sudah melakukan suatu bukan penelitian, tapi udah menginspeksi, udah apa. Kan syarat untuk supaya itu bisa mendapat itu, mereka udah melakukan publish ya di pengujian baku lah kurang lebih begitu ya. Yang kita bisa lihat di majalah-majalah internasional atau laporan daripada WHO di ada majalah. Iya, meskipun kemudian ahli-ahli kita juga kan tidak kalah kemudian hebat dengan mereka, seharusnya kemudian juga mendapatkan informasi yang serupa. Saya ingin tanya, baiklah kemudian itu menjadi perdebatan, nanti mungkin bisa dijawab di lain waktu, tapi saya ingin tanya, pertanyaan saya terakhir sebelum kemudian kita menutup dialog ini. Ketika nanti vaksin sudah didistribusikan kepada mayoritas penduduk Indonesia, akankah kita akan mengalami kembali kepada kehidupan yang normal? Saya mulai dari Prof. Kusnandi dulu. Itu perlu bertahap.
Sekali lagi, bukan bertahap-tahap. Oleh karena apa? Kita nggak mungkin melakukan imunisasi sekaligus ke semua penduduk. Pengalaman kita paling-paling kita dalam 1 tahun ini selama ini kita cuma 30 juta dosis per tahun. Ya, untuk anak-anak kita yang lahir satu tahun kita 30 juta dosis, ini 160 juta targetnya. 160 kali 2, Pak. Kali 2, karena 2 kali ya. Iya, kali 2 kali. Jadi nggak mungkin, itu Anda yakin itu nggak bertahap. mungkin setahun itu? Ya, Nggak mungkin setahun? saya pikir nggak bisa, Pak. Jadi kalau Paling 30 itu mesti juta setahun banyak sekali dong. Dua tahunan minimal lah. Itu 2 tahun. semuanya udah turun tangan. Mulai dari pejabat kesehatan yang ada di puskesmas, kemudian dinas kesehatan, Oke. terus kemudian dari Polri, Iya, TNI, bertahap kita minta tolong. Terus kemudian barangkali kita minta tolong juga kepada Fakultas Kedokteran, pada calon-calon dokter spesialis. Baik. Atau dokter yang udah Ini prioritas ya. dokter yang Artinya udah, setelah kemudian Anda perkirakan tadi 2 tahun proses 320 juta tadi karena 160 juta dikali 2. Setelah kemudian 320 juta vaksin terdistribusikan dan kemudian sudah disuntikan, akankah bisa kembali ke kehidupan normal? saya harapkan begitu. Saya harapkan Oke. begitu. Kalau semua udah dapat vaksin, saya harapkan begitu. Ya tadi Pak Nidom udah bilang bahwa kita tetap mesti jaga jarak dan sebagainya. Ya tapi setelah itu ya mungkin moga-moga udah nggak lagi gitu loh. Tapi selama 2 tahun ini itu suatu kewajiban harus begitu. Seperti sekarang 2 tahun ke depan. Iya betul. Baik, Prof. Indom, Anda punya pendapat yang sama untuk mendistribusikan 320 juta vaksin perlu waktu paling tidak 2 tahun dan setelah 2 tahun kemudian terdistribusikan maka akan kembali ke kehidupan normal. Ada 2 macam Mas vaksin yang akan diimpor. Prototype platformnya beda. Yang tadi disampaikan oleh Prof. Kusnandi adalah inactivated whole virus. Jadi di 2 kali vaksinasi, jadi perlu 2 dosis. Sementara yang dari Uni Emirat Arab itu platformnya beda dengan menggunakan tumpangan virus adeno, tetapi dia cukup sekali. Oleh karena itu yang November ini kapan? Apa yang diimpor? Belum Yang tahu 1 kali dosis atau 2 kali dosis? Itu juga belum tahu. Nah, kemudian begini, vaksinasi itu tidak menghilangkan virus, tapi menekan virus supaya tidak menimbulkan manifestasi klinis. Ya. Jadi selamanya kita akan tergantung kepada vaksin itu, seperti virus influenza. Jadi dia tidak akan hilang, tetapi dia tertekan terus kalau dilakukan vaksinasi. Nah itu yang konsekuensi yang akan terjadi. Tapi kalau seandainya katakanlah tadi single dose, dosis tunggal atau dosis ganda tadi 2 kali, kan setelah itu kemudian terdapat kekebalan pada tubuh manusia. Bukankah demikian? Itu pertanyaan berikutnya, apakah perbedaan platform yang dilakukan vaksinasi pada populasi yang sama, itu bisa menimbulkan respon antibodi yang sama atau tidak? Kalau tidak menimbulkan respon yang sama, itu akan menjadi pertanyaan berikut, kekhawatiran berikutnya. Karena segala sesuatu yang terlalu force terhadap virus, itu akan menekan bahwa virus itu akan ini. Jadi kekebalan pun itu, masih abu-abu, belum tahu ke depan seperti apa, menurut Prof. Nidom. Betul. Oleh karena itu perlu pengamatan, perlu penelitian-penelitian. Ini masih ada waktu. Jadi Prof. Kusnandi tadi nyampaikan bahwa interim report Januari sampai Maret baru final report. Nah ini kan masih ada waktu untuk dilakukan uji tambahan data untuk di Indonesia. Baik, ini ada 2 perbedaan. Kalau Prof. Kusnandi mengatakan iya terdapat kekebalan, tapi kemudian Prof. Nidom menyatakan belum tentu. Baiklah itu biarkan menjadi perdebatan. Tapi saya ingin tanya ke Prof. Nidom, untuk katakanlah 2 dosis atau 1 dosis misalnya 160 juta itu perlu waktu lebih dari setahun. Oh iya, jadi kalau 2 dosis, kalau targetnya 170 juta, itu kan berarti berapa kapasitas produksi yang di Indonesia, katakan Bio Farma. Ya. Terus kemudian yang sejenis dengan yang diproduksi Bio Farma dari mana saja? Operasionalnya bisa setiap hari misalnya berapa juta orang kemudian divaksin? Bisa, harusnya bisa dilakukan seperti itu kalau memang targetnya 170 juta dan itu safe. Betul-betul vaksin ini tidak menimbulkan sesuatu yang mengkhawatirkan, kan begitu. Oleh karena itu, mumpung masih ada waktu, ini kita kejar ini data-data yang masih kosong ini kita kejar sehingga kita bisa membantu menggerakkan masyarakat agar vaksinasi ini memang penting buat kita semua. Baik, terakhir apa yang bisa disampaikan Bu Nenti? Silakan. Ya, pertama saya concern pada proses dan pengadaan ya. Bagaimanapun juga kita harus memastikan prosesnya itu memang mengikuti apa yang berlaku ya dalam sistem perundang-undangan kita. Jadi ada Badan POM, ada
badan dan lembaga yang lain, tentu saja ini harus bersinergi semuanya untuk memantau ya proses yang sedang dilakukan oleh pemerintah dalam pengadaan vaksin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bicara tentang pembiayaan. Bahwa apapun vaksin yang diimpor, yang dibeli, yang dikembangkan, itu pasti berimplikasi pada pembiayaan. Pembiayaan ini adalah uang rakyat, anggaran rakyat yang dikelola secara mandatori oleh negara, sehingga negara harus bisa menjelaskan secara akuntabel seperti apa pembiayaan dari vaksin yang dibeli. Kemudian yang ketiga, pemberian vaksin atau proses vaksinasi. Tentu ini juga harus menjadi perhatian pemerintah sehingga jangan sampai membuat masyarakat disorientasi ya bahwa vaksin itu dianggap sebagai satu-satunya game changer dan kemudian masyarakat melupakan perilaku hidup bersih dan sehat Protokol yang kesehatan. seharusnya ya menjadi pilar utama dalam menghadapi berbagai serangan virus apapun ya. Kita bicara dalam konteks gangguan kesehatan secara umum bukan hanya pandemi, seperti itu. Dan ini ke depan artinya masih abu-abu, nanti bagaimana kemudian pemerintah meyakinkan akan data transparansi dan juga kemudian keamanan dari vaksin ini. Tentu kita sama-sama menunggu karena DPR belum menerima, para ahli di kampus juga belum menerima ternyata. Nanti kita akan kemudian mengawal ini untuk kemudian kita buka secara transparan. Terima kasih Ibu dan Bapak-Bapak, Profesor Nidom, Profesor Kusnandi, dan Ibu Neti. Terima kasih, selamat malam.